Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wonten asalipun para bapak ingkang tansah dirahmatan, puji syukur alhamdulillah dalam kesempatan wekdal punika kita saged ngadaken malih kegiatan rutin ibadah donya menuju tilawah saha tahlil. Salawat wa salam kita tansah katetna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ingkang tansah kita hormati, pertemuan ingkang kapundher wonten dalemipun Bapak Nur Syahid sampun dumugi wonten ing surat Ibrahim. Surat urutan yang ke-14 ayatipun menuju ayat yang ke-12. Para mila wonten sak menika kita nglajengaken menuju wonten ing ayat yang ke-13. Monggo dipun siapaken surat Ibrahim surat urutan yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai nanti kita membacanya yaitu di ayat yang ke-21. Surat Ibrahim ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Pergandengan kaki panjang samangke anggenipun bertilawah bergiliran ayat 13 nanti sampai ayat yang ke-17. Lalu alat yang ke-18 sampai nanti yang ke-21. Atas padatanipun samangke kita menuju ta'awud lajeng kula ngemutaken kaitanipun kaliyan tajwid lajeng kita lajengaken tilawah bergiliran lan ugi salajengipun tilawah sesarengan. Monggo kita wiwiti kanthi waosan ta'awud sesarengan tunggal kalih 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ayat yang ke-13. Wala nafbiron. Dan non bertasdid seperti biasanya bacaan hunat. Ayat 13 ya. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Him itu mem sukun, setelahnya ada huruf lam, itu adalah idhar syafawi, dibaca yaitu tanpa bergulung. Li rusulihim lanukhrijan, ada non bertasdid bacaan gunat, ditahan dulu didengungkan. Lanukhrijan, ditahan. Lanukhrijannakum min min non sukun, setelahnya ada alif idhar syafawi, dibaca jelas tanpa min. Lanukhrijannakum min ardina, panjang, mad jais, ada garis mendatarnya itu, tapi garis mendatarnya lebih tipis dan lebih tebal supaya lebih mudah kita mengingat, adalah mad jais munfasil. Min ardina aula ta'udun, nah guna lagi dan bertasdid la ta'udunnakum min ladina, ada tanda qaf dalam, itu adalah waqaf lebih utama atau berhenti lebih utama. Fa'auha ilaihim itu mensukun, setelahnya ada huruf ra seperti yang atas tadi, mensukun bertemu lam yaitu idhar syafawi, dibaca tanpa hum. Ilaihim rabbuhum, rabbuhum sama mensukun, setelahnya ada huruf lam idhar syafawi tanpa hum. Rabbuhum lanuhlikan, non bertasdid sering kita temui namanya hunna, ditahan dulu didengungkan. Lanuhlikan al-zalimin,
ayat 14. Wala nuskinan, nun bertasydid hunah kita dulu. Wala nuskinan nakumul arda min ba'dihim, ada tanda koflam berhenti lebih utama. Zalika liman, liman ada nun sukun setelahnya huruf kha, bacaan idhar halqi atau hukum tajwid idhar halqi, ini dibaca jelas tanpa dengung. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Qalqalah kubra, huruf dal di penghujung ayat. Ayat yang ke-15. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin ro kasro tanwin setelahnya ada huruf ain. Ini adalah hukum tajwid idhar halqi, dibaca jelas. Jabbarin wanid, dal di penghujung ayat qalqalah kubra, memantul yang jelas. Ayat yang ke-16. Nun sukun setelahnya ada wawu, ini adalah idgham di guna. Mi langsung masuk ke huruf wawu, jadi tidak usah di nun tapi langsung ke wawu. Di huruf wawunya juga sudah ada tasdid, jadi lebih mudah kita dalam membaca. Ini adalah idgham di guna, dimasukkan sambil ditentukan. Mi waro, di atasnya itu ada garis mendatar, garisnya lebih tebal dan lebih panjang. Nah, ini adalah yang mad wajib mutasil, panjang. Min waraihi nun bertasydid mudah. Jahannam wa yusqa min ma panjang lagi, ada garis mendatar lebih tebal dan lebih panjang. Mad jaiz mutasil. Mimma in sadid. Makaten kagem nyebutaken tajwidipun wonten ing kesempatan punika. Salajengipun semanti kita praktekaken wonten ing tilawah bergiliran, wonten guna, wonten idhar syafawi, idgham bi guna lan sanes. Salajengipun kula badhe maos ayat salajengipun ayat yang ke-17 sampai ke-18 dan sampai nanti terakhir. Ayat yang ke-17. Yatajarma'uhu wa la yakadu yusibuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalib. Ayat 13 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aula ta'udunna fi millatina fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dhalimin walanusfinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id.
aroma wa auha ilaihim rabbuhum la nuhlikana zalimin wa la nuskinannakumul ardo min ba'dihim dzalika liman khawfa maqami wa khawfa wa'id wa syafa'ahu wa khawfa kullu jabarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim ayo terulas Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomatis Tinis nih analon pasor kiri misalnya a'maluhum karomatis mis ini kan analon kiri ora buatan lah kayak mati ini lo ano nah terus ya terus masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomatin taqdat bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai dzalika huwad dolalul ba'id alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq in iyasa yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Ayat 13. kiri ya 17 Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la
ta'udunna fi millatin Millatina. kali ini rata semangat ini. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanuhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim dalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin istaddat bihir rihi yaumi ashib la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dalika huwa dolalul ba'id. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mugnuna anna min adabillahi min syai'. Dalika liman khofa maqami wa khofa wa'id. Madinis tatat bihir rihu fi yaumin ashif layak tiruna mimma kasabu ala syai' dalika huwa dhalalul ba'id. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasa yudhibkum wa ya'ti
ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz wa baraju lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzi nastakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana mim mahis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in shadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum Gue pindah ke Nabi, tak syuting gue. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina wa auha ilaihim rabbuhum la nuhlikunna zalimin ilaihim rabbuhum la nuhlikanna zalimin wa la nuskinannakumul ardo min ba'dihim zalika liman khofa maqami wa khofa mangid billahi الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم أشنائه لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ففرجوا لله جميعا فقالوا الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Pun kita wawasankan mulai saking awal malih saking ayat 13 sampai nanti 21. Moga setunggal kali 3. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id
wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adhabun ghalidh. Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Alam tarau anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa barazu lillahi jami'an faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadanallahu latalainakum sawa'un 'alaina a'azna am sabarna ma lana min mahis. Ini perkataan wau pelajaran kesempatan menikah dan kita bergiliran bertilawah wonten surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Salajengipun kula badhe maosaken terjemah saking ayat-ayat ingkang sampun kita waosaken. Kaliyan kula badhe jelasaken satu ayat saking ayat ingkang kita waosaken. Mulai saking ayat 13 ini masih melanjutkan, yaitu pada isi dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka. Jadi orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti, yaitu petunjuk nasihat dari para rasul. Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali pada agama kami. Ini juga pernah dikatakan, kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu pernah juga dikatakan, yaitu kaumnya Nabi itu pernah juga mengatakan seperti ini, yaitu akan mengusir jika tidak kembali kepada agama nenek moyang. Kemudian kaumnya Nabi Lut dan lainnya. Jadi para rasul itu memang saat mereka menasihati umatnya, itu mereka para umatnya itu memang sering yaitu mengusir jika rasul atau nabi itu adalah tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya. Mereka berharap itu yang tidak berubah seperti nenek moyangnya itu. Maka Tuhan mewahyukan pada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kan dalam beberapa kisah sejarah kan akhirnya juga membinasakan kaum-kaum yang memang tidak mengikuti apa yang dinasihatkan dan juga apa yang diajarkan kebaikan, termasuk yaitu yang utama adalah iman kepada Allah. Kaumnya Nabi Nuh itu adalah diadab dengan banjir misalnya, itu adalah kaum yang dibinasakan atau diadab oleh Allah karena tidak mau mengikuti
yaitu ajaran atau nasihat dari Nabi. Ayat yang ke-14, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu. Jadi setelah mereka dibinasakan, Allah juga akan menempatkan yaitu di negeri-negeri. Setelah mereka umatnya pada binasa diadab oleh Allah. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Itu orang-orang yang soleh, orang yang baik, yang mengikuti petunjuk nasihat dari para nabi. Ayat yang ke-15, dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Jadi saat ada kedatangan mereka sudah minta pertolongan, tapi bagi Allah orang yang keras kepala sewenang-wenang mengusir para nabi itu akhirnya juga tetap binasa, karena mereka memang tidak mau mengikuti petunjuk dan juga nasihat. Ayat yang ke-16, dan ayat yang ke-16, di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air tanah. Orang-orang yang zalim tidak mau mengikuti arahan nasihat dari para nabi, kemudian juga mereka musyrik, itu adalah akan mereka menempati dinamakan neraka jahanam. Mereka akan diberi minuman di neraka itu tidak seperti di dunia ada teh dalam ayat ini Nanah. kalau Pelak nanah tahun ini. dalam Hamim. kita hafal mungkin yaitu surat Al-Ghasyiyah yang sering kita dengar. Surat Al-Ghasyiyah itu juga ada di sana, itu ada makanan minuman yang dari Al-Ghasyiyah sering kita dengarkan, karena ada juga yang sering bahas surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah yang tidak menggemukkan. Ayat yang kelima dan 6. Ayat yang kelima itu juga termasuk, yaitu minuman di api neraka. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa yaitu ia akan diberikan minuman min ainin dari mata air aniyah yang panas. Kemudian laisalahum, tidaklah bagi mereka to'amun makanan illa kecuali min dori, yaitu dari pohon yang berduri. Makanannya minumannya air panas, makanannya dari pohon yang berduri. Kalau di sini adalah dari nanah. Kalau dalam surat yaitu yang ayat 60 ayat 36 itu wala to'amun illa min ghislin, dan mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali ghislin. Ghislin itu adalah kotoran dan darah. Nah, itu memang makanan-makanan minuman api neraka itu memang sangat menyedihkan dan mengerikan. Itu menunjukkan siksanya adalah yang sangat pedih. Ayat 17, diteguk-tegukkan air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Namanya nanah ya menyedihkan sekali. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dan dari segenap bumi, tetapi dia tidak bisa mati dan di hadapannya masih ada azab yang berokok. Jadi walaupun mereka di minuman seperti di ayat 17 ini mereka tidak akan mati, karena di neraka itu kan, kalau dalam surat yang sering kita dengar, surat Sabisma itu surat apa? Allah. Dan di sana dibilang layamutu wala yahya. Layamutu tidak mati wala yahya. Malayamutu wala yahya itu adalah keadaan penghuni neraka itu layamutu tidak mati wala yahya, karena disiksa terus di sana. Bahkan kulit mereka itu jika gosong ganti lagi. Ini dalam surat An-Nisa ayat 56 itu. Kulit mereka itu jika gosong kena api neraka maka akan ganti lagi. Jadi terasa sekali penyiksaan yang ada di neraka. Mereka itu tidak seperti merasakan hidup dan mati. Dan ini yang ada adalah penyiksaan dalam rasa sakit. Ayat yang ke-18. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak puasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia.
Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Di mereka yang benar pada Allah itu adalah perbuatan mereka yang tidak tercatat kebaikan. Mereka adalah dalam kesesatan yang memang jauh. Mereka akan mendapatkan ayat yang ke-19. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar jika Dia menghendaki. Niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Para umatnya Nabi yang terdahulu itu tidak mau mengikuti arahan, petunjuk, nasihat dan dibinasakan, maka ingin diganti dengan umat yang termasuk yaitu yang meninggali di negeri-negeri sebelumnya, yaitu para nabi dan juga umatnya yang mau mengikuti nasihat. Itu orang-orang yang berbuat mengikuti arahan. Ayat 20. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Allah yang Maha Kuasa, Maha menentukan dan juga merajai. Sangat mudah bagi Allah itu untuk melaksanakan hal itu. Dan yang terakhir, yang ke-21. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadiran Allah kelak ini. Semua akan di padang mahsyar, termasuk kita semua. Ini tidak bisa menghindar. Lalu orang yang lemah berkata orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walau sedikit saja. Jadi orang-orang itu besok yang mengikuti orang-orang yang mereka anggap itu adalah bisa mendatangkan suatu manfaat, tapi di akhirat itu kelak mereka akan mendatangi mereka, itu minta pertolongan. Tapi ternyata mereka juga menjawabnya tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mereka orang-orang yang dulu diikuti itu adalah mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadanya. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Jadi mereka juga tidak bisa menolong. Hati-hati dalam hal ini. Kita semaksimal mungkin sepengetahuan kita bagaimana kita mempunyai ilmu, atau sekemampuan kita bagaimana mengupayakan ilmu, kita ikuti orang-orang yang memang lurus, yang baik, supaya nanti kita akan mendapatkan petunjuk dari jalan yang baik. Nanti kalau diajarkan pada kesesatan atau hal yang tidak baik, kita besok akan meminta tolong pada mereka, juga mereka isinya juga mengajak mengeluh dan juga bersabar, karena Allah tidak memberikan petunjuk, kesempatan untuk memberikan pertolongan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam membacakan terjemah, yaitu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21 di surat Ibrahim ayat yang ke-14. Dari sini kita bisa mengetahui yang utama adalah ternyata memang kita semakin menguatkan keyakinan kita bahwa neraka itu adalah siksaan yang sangat pedih. Dari mulai makanannya yang mengerikan, ditambah lagi dengan siksaan yang ada di sana, yang itu adalah akan menjadikan manusia itu nanti akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Kita tidak masuk ke neraka sedikit pun, semuanya bisa langsung masuk ke surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.